Halo semuanya, kita akan belajar di sini tentang pertidasan mutlak. Nah, di sini ada beberapa soal pertidasan mutlak. Nah, sebelumnya teman-teman, sebelum kita mengerti soal ini, ada sifatnya teman-teman. Jadi sifatnya begini. Kalau misalkan kita punya tanda mutlak X di sini, kemudian ini yang pertama ya. Kemudian di sini lebih kecil misalkan dari sebuah bilangan, yaitu misalkan A ya. Maka ini pasti terpenuhi di sini teman-teman. Nilai X-nya itu pasti berada di antara, karena di sini A, maka nilainya berada di antara minus A dan A. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau nanti teman-teman ketemunya justru ada sama dengan, teman-teman hanya perlu tambahkan di sini sama dengan. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua teman-teman, ini untuk basicnya ya. Jadi kalau kita punya tanda mutlak tapi sekarang lebih besar atau lebih besar sama dengan, nggak masalah gitu ya, sama aja. Nah, maka yang terjadi X-nya itu harus lebih besar daripada A di sini. Kemudian yang kedua, X-nya lebih kecil. Tapi karena di sini A, maka di sini haruslah minus A. Nah, ini sifat yang teman-teman harus ingat gitu ya. Nah, kalau teman-teman sudah hafal sifat ini, soal di bawah ini teman-teman pasti bisa. Oke, coba kita mulai nomor 1 teman-teman. Di sini nilai-nilai P yang memenuhi tanda mutlak P lebih kecil 3. Nah, ini kan sebenarnya sifat aja. Jadi untuk soal nomor 1 teman-teman bisa langsung gunakan sifatnya. Maka nilai P-nya itu langsung aja. Ini pasti, sorry ini tanda mutlaknya nggak ada. Nilai P-nya itu langsung. Itu pasti di antara 3, di antara min 3 dan 3. Jadi nomor 1 ini bisa langsung terjawab teman-teman. Jadi jawabannya langsung yang E. Gampang ya, karena ini cuma sifat aja nomor 1. Kemudian nomor 2, nilai X anggota real yang memenuhi di sini soalnya ini tanda mutlak 2X min 5 lebih kecil 1. Ini sebenarnya kita menggunakan sifat nomor 1. Jadi prinsipnya teman-teman ingat bahwa kalau dia lebih kecil berarti isinya atau yang berada di tanda mutlak di sini 2X min 5 ini harus di antara di sini min 1 karena ini 1 jadi min 1, kemudian di sini 1. Gitu teman-teman. Lalu untuk mendapatkan nilai X-nya, kalau teman-teman lihat persamaan gini, langkah pertama teman-teman bisa di sini lakukan penjumlahan. Teman-teman jumlahkan atau tambah semua ruas dengan plus 5. Maka di sini menjadi 4, ini menjadi 2X aja, ini menjadi 6. Lalu supaya hanya X, teman-teman kalikan setengah atau bagi 2. Gitu ya. Lalu teman-teman dapatkan hasilnya di sini menjadi 2. 4 kali setengah. 2X kali setengah jadi X aja. Kemudian 6 kali setengah kan 3. Jadi X-nya ketemu. X-nya nilainya 2 di antara 2 sampai 3. Jawabannya yang C teman-teman. Gampang ya? Oke, kalau teman-teman sudah mulai bisa, kita lanjut nomor 3. Nah, nomor 3 juga sama nih teman-teman. Di sini teman-teman perhatikan tanda mutlak dan di sini yang muncul adalah lebih kecil. Langsung aja berarti X minus 1 di sini. Ini kita buat begini. Ujungnya 2, di sini lawannya jadi minus 2. Karena yang diminta hanya X-nya, berarti supaya teman-teman dapatkan X-nya di sini ada minus 1. Tambahkan semua ruas dengan plus 1. Jadi minus 1. Kemudian di sini X aja. 2 tambah 1, 3. Langsung deh ketemu. Jawabannya min 1 sampai 3. Gampang ya teman-teman ya. Oke, masih gampang teman-teman. Jawabannya E ya. Oke, lanjut nomor 4. Nomor 4. Nah, nomor 4 di sini tandanya bukan lebih kecil lagi tapi lebih besar. Nah, sifatnya teman-teman kalau lebih besar begini. Nah, teman-teman buat dulu begini bentuknya supaya terlihat. Min 12 tanda mutlak. Min 1 kita pindahkan dulu ke ruas kanan menjadi 9. Nah, kalau lebih besar berarti teman-teman ada dua kemungkinan. Yang pertama 7X min 12. Ini yang pertama tetap lebih besar 9. Atau
Kemudian yang kedua 7x min 12. Nah ini dibalik teman-teman. Nah kalau 9 awalnya maka ini menjadi minus 9. Lalu teman-teman proses di sini. 7x di sini lebih besar dari min 12 pindah atau masing-masing ruas ditambah 12 menjadi 21. Lalu dikali 1/7 atau dibagi 7 ini menjadi x-nya lebih besar 3. Ini yang pertama kita peroleh. Gitu ya. Lalu yang berikutnya yang di sini 7x min 12 pindah, maka kita punya di sini 3, kemudian x-nya menjadi lebih kecil dari 3 dibagi 7. 3/7. X-nya lebih besar 3 atau x-nya lebih kecil dari 3/7. Jawabannya adalah yang ini. Bisa ya? Oke, lanjut ya teman-teman ya. Oke, nomor 5. Nomor 5 juga tandanya lebih besar. Teman-teman gak usah ragu. Ini langsung yang pertama kemungkinannya 2 minus x di sini. Lebih besar yang pertama. Atau 2 minus x lebih kecil tapi 4-nya menjadi minus. Gitu ya. Lalu minus x di sini teman-teman boleh pindahkan 2 ke ruas kanan. 4 dikurang 2 menjadi 2. Karena kita perlu x-nya maka di sini x-nya kita kali minus 1. Ini jadi plus. Nah hati-hati karena dikali minus 1 ini tandanya dibalik. Kemudian 2 kali minus 1 jadi minus 2. Gitu ya. Oke, kemungkinan yang kedua di sini kita punya 2 minus x. Di sini minus x kita tetap simpan di sini. 2 di sini kita pindahkan jadi minus 4 minus 2 minus 6. Kemudian kali minus 1 ini jadi x. Karena dikali minus 1 teman-teman ingat ini dibalik. Minus 6 kali minus 1 jadi 6. Jawabannya x-nya lebih kecil dari min 2. Kemudian x-nya lebih besar dari 6. Oke, jawabannya yang ini ya teman-teman ya. Dia bentuknya dibalik, tapi jawabannya adalah yang ini. Oke, atau ini. Oke, D sama E jawabannya sama ya. Betul ya teman-teman ya. Jadi jawabannya bisa D atau E. Ya, mungkin typo ya. Oke, soal berikutnya. Di sini ada satu soal lagi teman-teman. Soal nomor 6. Nah, teman-teman boleh lihat di sini. Di sini ada 2 pertidaksamaan. Kalau 2 pertidaksamaan berarti teman-teman selesaikan keduanya. Nah yang pertama itu ini dulu aja ya teman-teman ya. Oke di sini kita tulis di sini 2x min 3. Ingat ini lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil berarti di sini 1, di sini minus 1 ya. Kemudian masing-masing ruas tambah berapa? Ayo. Tambah 3. Oke ya. Tambah 3 ruas kiri menjadi 2. Ini 2x. Jadi 4. Kemudian masing-masing ruas kali dengan setengah. Berarti 1. Ini x. Ini 2. Oke dari pertidaksamaan pertama kita dapat x-nya itu di antara 1 dan 2. Nah, tapi teman-teman harus perhatikan juga bagian ini. Ini teman-teman harus perhitungkan. Nah, ini kan cukup simple aja ya. Jadi 2x lebih kecil dari 3. Itu artinya kalau 2-nya kita bagi atau kali setengah, berarti x-nya harus lebih kecil dari 3/2. Nah, ini berarti harus berlaku dua-duanya. X-nya di antara 1 dan 2, tapi X-nya lebih kecil dari 3/2. Jadi kalau teman-teman bikin garis bilangan di sini, kalau misalkan di sini 1 di sini, 2 di sini ya. Nah, kemudian 3/2 di sini. Kalau dari sini kita peroleh gambarnya itu begini. Nah, tapi dia juga X-nya harus lebih kecil dari 3/2, berarti dari sini tarik ke kiri. Nah, kalau begitu cari teman-teman atau lihat yang kena dua-duanya. Atau ya ini ya. Nah, ini kan kena dua-duanya. Jadi yang memenuhi keduanya adalah
dari 1. X-nya di antara 1 dan 3/2. Jadi jawabannya ini teman-teman. Nah jawabannya ada nggak? Ada. Ternyata jawabannya adalah bagian yang C teman-teman. Cukup mudah ya teman-teman untuk 6 soal ini langsung menggunakan sifat pertidaksamaan. Oke, terima kasih.